Halo semuanya, kembali lagi di video ini yang pastinya akan membahas tentang bisnis. Nah, di video kali ini aku juga mau ngebahas bisnis yang mau aku bangun, yaitu bisnis sepatu. Kalian juga bisa membaca bisnis aku atau bisnis yang mau aku bangun di dalam blog yang akan aku taruh linknya di kolom deskripsi. So, jadi apa aja sih yang aku bahas di dalam blog itu? Yang pertama, aku membahas tentang biaya operasional dan juga biaya alat atau bahan, rincian-rincian harganya itu aku juga jelasin di situ. Nah, yang terakhir, tentunya sebelum kita membangun usaha, kita harus merencanakannya sematang mungkin. Nah, di dalam artikel itu aku menggunakan bisnis model kanvas, yang dimana bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa bisnis visual chart yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Oke, jadi gimana sih aku merencanakan bisnis aku yang mau aku bangun di dalam bisnis model kanvas itu? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, seperti yang aku bilang tadi bahwa aku akan membahas tentang bisnis model kanvas yang aku gunakan untuk merencanakan bisnis yang mau aku bangun, yaitu bisnis sepatu. Bisnis model kanvas ini merupakan sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Nah, dalam bisnis model kanvas ini, 9 elemen itu adalah key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationships, channels, customer segments, cost structure, dan juga revenue streams. So, langsung aja kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama customer segment atau segmentasi pelanggan aku. Siapa target dalam bisnis aku ini yang mau aku tuju. Nah, jadi aku ada 2 target nih. Yang pertama mahasiswa-mahasiswi dan juga pekerja pria dan wanita. Jadi, kenapa segmentasiku mereka? Karena anak muda atau mahasiswa-mahasiswi, anak perkuliahan, tentunya mereka menggunakan sepatu dalam kegiatan mereka sehari-hari, baik itu ke kampus, baik itu hangout bareng temen, atau para pekerja sekarang misalkan bekerja di kafe, bekerja di coffee shop atau di mana-mana, pasti menggunakan sepatu. Nah, sepatu ini yang mereka gunakan tentunya harus yang nyaman dong ya. Jadi kenapa aku lebih memilih mereka? Karena tentunya mereka sering menggunakan sepatu daripada sepatu pantofel atau high heels. Nah, sepatunya bisa cewek dan cowok ya. Jadi target market aku nggak cuma cowok, meskipun memang lebih banyak cowok yang akan memakainya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau cewek juga bisa pakai. Nah, yang kedua, customer relationship. Jadi apa aja sih dan bagaimana cara aku untuk membangun hubungan aku dengan customer aku supaya pelanggan aku itu bisa loyal dan terus membeli sepatu di aku. Yang pertama, mereka akan aku berikan bonus tali sepatu dan stiker di setiap pemesanan. Nah, jadi nggak akan cuma dapat sepatu, setiap orang yang memesan sepatu juga mendapatkan bonus tali sepatu yang pastinya beda warna ya dari tali sepatu yang udah didapatkan dari sepatu itu. Jadi total tali sepatu yang mereka dapatkan itu ada 2, dan juga stiker. Stikernya ini ada stiker sepatu dan juga ada stiker toko aku, yaitu Jakarta Daily Sneakers. Jadi selain tentunya
bonus-bonus ini juga pasti akan membuat pelanggan senang dengan beli sepatu di Jakarta Daily Sneakers atau bisnis yang aku bangun ini. Nah, yang kedua, aku akan memberikan diskon dengan minimal order 3 sepatu. Nah, tentunya untuk membuat customer kita tetap membeli barang di kita, tentunya kita juga harus memberikan mereka diskon ya. Maka dari itu aku memberikan mereka diskon tapi ada minimalnya order 3 sepatu. Nah, yang ketiga itu ada channel. Di sini aku menggunakan sosial media Facebook dan Instagram sebagai media aku untuk membangun brand awareness di tengah-tengah customer atau di tengah-tengah masyarakat. Karena yang kita tahu bahwa sosial media itu tidak terbatas ruang dan waktu, dan semua orang sekarang udah melek sama sosial media. Jadi sosial media seperti Instagram, Facebook sangat memungkinkan untuk menyebarluaskan bisnis kita, menyebarluaskan informasi bahwa ini loh bisnis aku gitu loh, yang pastinya kualitasnya bagus dan bla 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 semacamnya yang bisa kalian jelaskan. Nah, dalam sosial media ini aku memanfaatkan selebriti Instagram, tentunya di Instagram, untuk mempromosikan produk aku, yaitu sepatu aku ini, untuk dipromosikan mereka. Tentunya aku akan mengirimkan barang ke mereka, dan mereka juga bisa menginformasikan atau mempromosikannya dalam Instagram mereka. Ketika audiens dari selebgram ini melihat bahwa idolanya menggunakan barang tersebut dan menaruh nama akun produk tersebut di misalkan Instagram story-nya, pasti audiensnya itu akan mengklik nama akun tersebut dan juga kemungkinan besar akan membeli produk tersebut. Maka dari itu penggunaan selebgram ini sangat bermanfaat untuk membuat banyak pelanggan baru yang datang gitu. Terus yang kedua itu Facebook. Sekarang juga banyak banget yang menggunakan Facebook ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga bisa mempromosikan produk kita melalui Facebook. Namun di sini saya akan menggunakan Facebook saya pribadi untuk mempromosikan barang saya, karena memang lebih banyak seleb atau endorser yang menggunakan Instagram. Jadi kalau di Facebook saya akan menggunakan akun saya pribadi untuk mempromosikan barang saya. Tentunya ini akan menimbulkan kesadaran bahwa ada produk lokal yang original dan juga kualitasnya tidak main-main. Nah, itulah media yang akan saya gunakan. Lalu yang keempat ada value proposition. Nah, di sini keunggulan dari sepatu dari Jakarta Daily Sneakers yaitu sneakers dengan insole terempuk, lem dan jahitan rapi, dan juga harga yang sangat terjangkau, membuat semua orang bisa memilikinya. Sneakers dari Jakarta Daily Sneakers ini memiliki insole terempuk. Iya, bisa dicoba bahwa insole-nya itu sangat empuk. Insole itu bagian yang kita injak itu ya, insole dalam. Kalau outsole itu di bagian luarnya yang telapak kita injakkan ke tanah gitu. Lemnya juga rapi dan juga jahitannya rapi. Bisa dibandingkan dengan sepatu-sepatu yang lain. Kalau insole-nya sangat empuk dan kalian itu nggak akan
cepat pegal menggunakannya atau kaki kalian sakit. Biasa kan kalau misalkan sepatu baru pasti belakang kakinya itu lecet gitu. Ini dipastikan enggak. Nah, dan juga sepatu ini adalah produk asli Indonesia. Jadi kita nggak cuma bangga dengan produk luar, maka kita juga harus bangga karena anak-anak bangsa sudah mulai membuat produk yang tentunya akan menunjang ekonomi Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah key activities. Apa sih yang aku lakuin untuk memastikan bahwa bisnis atau produk aku itu kualitasnya tetap yang terbaik, yaitu dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum produk dipasarkan. Nah, jadi sebelum produk keluar ke pasaran, maka akan dilakukan pengecekan jahitan. Kalau misalkan jahitan yang nggak rapi atau ada yang naik turun nggak lurus gitu jahitannya, atau pengelemannya yang ada yang tidak terlem gitu, atau lemnya melebar keluar ke atas ke kulit sepatu yang lain, maka kita akan memperbaiki atau ditahan dulu sepatunya supaya diperbaiki. Nah, tentunya sepatu-sepatu yang keluar itu telah melewati quality control yang baik. Makanya sepatu ini dapat terjamin kualitasnya dan juga kerapiannya. Yang selanjutnya itu ada key resources. Oke. Nah, di dalam sini key resources itu aku ada alat dan bahan produksi. Resources ini adalah sumber daya berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan atau organisasinya. Jadi, key resources aku itu ada alat dan bahan produksi, dan juga sumber daya manusianya juga udah pasti harus punya ya, karena siapa yang akan membuat sepatunya kalau enggak manusia gitu loh. Jadi ada alat dan bahan produksi dan juga ada karyawannya gitu. Terus yang selanjutnya ada key partner. Nah, di sini key partner aku yaitu supplier tali sepatu dan stiker. Seperti yang tadi udah aku jelaskan bahwa sepatu aku itu akan membonuskan tali sepatu, sehingga aku harus berhubungan dengan pembuat tali sepatu dan tentunya stiker juga, karena aku mengambil barang dari mereka, sehingga aku harus memiliki hubungan baik dengan mereka. Yang kedua ada Tokopedia dan Shopee partnership. Tidak hanya berjualan secara offline, aku juga berjualan secara online, yaitu di Tokopedia dan Shopee. Lalu revenue streams. Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi, penjualan aku itu ada di offline dan online. Online-nya di Tokopedia dan Shopee. Kalau offline-nya aku mau membuka toko sneakers yang tentunya akan memudahkan pelanggan-pelanggan untuk misalkan mau mencoba terlebih dahulu sepatunya untuk menyesuaikan di kaki mereka. Nah, pendapatan aku dapatkan di offline dan online. Nah, yang terakhir ada cost structure, yaitu ada kebutuhan biaya modal kerja. Pastinya setiap usaha harus membutuhkan biaya ya untuk modal. Nah, maka dari itu cost structure aku itu adalah biaya modal kerja. Dan yang kedua adalah biaya operasional, karena untuk mendirikan sebuah usaha perlu juga membayar untuk biaya operasional supaya bisnis kita itu bisa berjalan. Nah, rincian-rinciannya dapat kalian lihat di dalam blog aku. Nah, nanti aku akan taruh ya linknya di deskripsi supaya kalian bisa membaca semua dengan jelas.
Oke, sekian dari aku penjelasan tentang bisnis model kanvasnya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang ingin membangun bisnis. Oke, see you. Terima kasih sudah menonton.